Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unila, kembali lagi nih di podcast penerimaan mahasiswa baru Unila 2022. Oke, kembali lagi bersama aku sebagai podcaster. Nama aku Erza nih, dan sekarang aku ditemanin sama narasumber-narasumber yang kece banget. Dari Prodi Bimbingan Konseling ada Bu Citra dan Bu Dia. Halo Bu. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Jadi sebelum kita mulai gitu ya, ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Betul gitu. sekali. Tadi aku udah kenalan nih, mungkin Bu Citra dan Bu Dia bisa memperkenalkan diri lebih lanjut lagi gitu. Oke, mau saya dulu atau Bu Citra? Bu Dia dulu ya. Oke, baik, nama saya Dia Utaminingsih, biasa dipanggil Bu Dia. Saya lahir di Tanjung Karang. Kalau tanggal lahirnya kayaknya nggak usah ya Mas ya. Iya, nggak Nanti usah. ketahuan tuanya gitu. Oke, hobinya selain traveling, saya juga hobi untuk memasak. Dan alhamdulillah pada saat ini saya diamanahkan sebagai Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Oke, terima kasih. Oke, baik. Giliran saya ya. Perkenalkan, nama saya Citra Abriani Maharani. Bisa dipanggil dengan Citra. Spesifikasi saya dalam hal ini di Prodi Bimbingan dan Konseling sebagai konselor gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin nih teman-teman semua udah kenal sama Bu Citra sama Bu Dia. Oke, Bu Dia ini sebagai Kaprodi dari Bimbingan Konseling itu sendiri. Kan keren banget kan, kita langsung dapat informasi dari Kaprodinya. Oke, kita langsung aja kali ya Bu ya untuk masuk langsung ke sesi ngobrol-ngobrol nih gitu. Boleh. Nah, sebelumnya aku pengen tahu gitu sih masalah bimbingan konseling ini gitu. Dari sejarah sama awal pembentukan prodi bimbingan konseling itu gimana sih Bu awalnya? Oke, nah kalau kita berbicara tentang bimbingan konseling, mungkin rekan-rekan semua dulu mengenalnya dengan BP ya, betul ya Mbak Citra ya, atau bimbingan penyuluhan ya. Nah, tetapi kemudian bimbingan penyuluhan itu sendiri sudah berganti nama menjadi BK, bimbingan konseling. Dan kalau saya menceritakan sejarahnya agak panjang ini ya, kalau di Unila ya, mungkin boleh deh Bu Citra ya. Nah, kebetulan juga Bu Citra ini dulunya alumni dari bimbingan konseling Mas Erza ya, jadi beliau sangat memahami juga bagaimana seluk-beluk BK dari dulu sampai sekarang. Silakan Bu Citra. Oke, baik, terima kasih Bu Dia. Jadi terkait dengan sejarah BK di FKIP Unila itu memang diawali dari tahun 1979 ya, 1980 tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia. Namun di situ jurusannya adalah jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dulu PPB gitu. PPB ya, betul. Itu pada Fakultas Ilmu Pendidikan, sampai saat ini juga masih Ilmu Pendidikan. Nah, di tahun 1984 itu berubah namanya menjadi Bimbingan dan Penyuluhan ya, BP di FKIP ya, betul. Di mana ini setelah ada penggabungan ya antara FIP dan juga Fakultas Keguruan di Universitas Lampung. Lalu makanya cukup panjang ya sejarahnya, maka BK di FKIP Unila itu termasuk prodi yang lama. Gitu ya. Lalu di tahun akademik tahun 86 ya Bu Dia ya, tahun 87 itu sesuai dengan kebijakan Mendikbud ya. Di waktu itu program studi BP itu harus di-off-kan terlebih dahulu. Hampir di-off-kan ya, tidak boleh menerima mahasiswa lagi. Tidak boleh menerima. Kira-kira itu kenapa ya Bu? Nah, itu kebijakan dari ya, karena pusat itu ya. kebijakan karena berhubungan dengan tingkat kebutuhan di tingkat masyarakat. kebutuhan di masyarakat pada saat itu kan. Karena kan memang ketika kebutuhan itu di lapangan sudah terpenuhi, di-stopkan dulu begitu ya. Lalu di tahun 99 itu dibuka kembali karena kebutuhan prodi BK ternyata sangat dibutuhkan gitu. Di Bahkan masyarakat. iya, bahkan itu bisa dikatakan telat ya untuk membuka kembali. Nah, di tahun 99 itu dibuka, namun programnya itu program diploma. Ya, diawali dengan diploma 3 dulu. Lalu di tahun 2001, nah itu situ ada pergantian nama dari BP ya ke bimbingan dan konseling. Dan saat itu di tahun 2001 tepatnya dibuka kembali program studi BK Untuk jenjang S1 seperti itu. Jadi kalau ditanya ya untuk S1-nya dimulai di tahun 2001. Begitu. Jadi mungkin sobat-sobat Unila tadi udah dengar juga bahwa bimbingan konseling ini udah lama banget ya berdirinya di Unila itu sendiri yang dan udah berganti nama tuh beberapa kali. Dan mungkin Bu Citra atau Bu Dia bisa sedikit mention gitu untuk visi dan misi dari prodi BK itu sendiri mungkin. Oke, sebelum saya mention untuk visi dan misi BK ya,
kalau kita melihat perjalanan ya dari bagaimana berubah nama dari BP, kemudian hampir di-off-kan ya, di-off-kan tidak boleh menerima mahasiswa baru lagi, kemudian dibuka dari D3, kemudian beralih jenjang menjadi S1. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya bimbingan konseling itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas ya, terutama di dunia pendidikan, baik itu mulai dari pendidikan dasar, kelas rendah maupun kelas tinggi. Artinya bahwa semua siswa itu memerlukan yang namanya pembentukan karakter yang berkaitan dengan ranah soft skill. Jadi tidak cuma hard skill saja tetapi juga di area soft skill, di mana salah satu pembentukan dan pengembangan area soft skill ini letaknya ada pada tanggung jawab guru BK. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih visi misi? Kita punya visi pada tahun 2030 menjadi PS bimbingan dan konseling yang terakreditasi A, berfokus pada pengembangan layanan bimbingan dan konseling berbasis multikultural ya. Dan untuk mendukung visi ini pastinya juga kita memiliki misi ya, ada 4 misi yang ada di Prodi BK itu sendiri. Oke. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan proses pendidikan yang berfokus pada pengembangan layanan BK, konseling multikultural ya. Kemudian yang kedua juga kita berusaha untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada pengembangan layanan BK berbasis multikultural, mengaplikasikan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian yang berfokus pada BK multikultural dan juga membangun kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam upaya pengembangan BK multikultural, seperti itu. Oke. Nah, itu Sobat Unila tadi udah denger gimana nih visi dan misi dari Prodi Bimbingan Konselingnya itu sendiri gitu ya kan. Nah, mungkin Ibu bisa lebih sedikit mention dan sedikit ceritain juga untuk akreditasi jurusan di BK itu sendiri, Bu. Ya, jadi kita sekarang memang akreditasinya masih B, tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya untuk kemudian nantinya kita akan bergeser menjadi terakreditasi A. Dan perlu juga diketahui oleh sobat-sobat rekan semuanya bahwa BK sendiri bekerja sama dengan salah satu unit di FKIP Unila yang memiliki saling keterkaitan dan keeratan ya, yaitu unit UPKT atau unit pelayanan konseling terpadu ya, di mana unit ini juga diperuntukkan bagi seluruh sivitas akademika FKIP, tetapi bukan tidak mungkin kalau ada mahasiswa luar dari FKIP ya Bu Citra yang ingin berkonsultasi itu juga diperkenankan. Nah, ini juga menjadi salah satu ranah tempat mahasiswa kita untuk berpraktek secara nyata. Wah, keren banget ya. Mungkin sabu-sabu tadi udah dengar bahwa ada apa sih namanya suatu aktivitas juga ya, apa tadi UPKT ya kan, untuk mungkin mahasiswa yang di luar FKIP juga bisa ya untuk konseling di BK itu sendiri gitu. Nah, tadi Ibu juga udah sedikit cerita tentang UPKT dan sedikit sejarah juga dari Prodi BK itu sendiri gitu. Nah, aku pengen tahu dong keunggulan Prodi BK nih dibanding prodi-prodi lain yang ada di mungkin di FKIP atau di Unila itu sendiri. Nah, boleh deh sekarang gantian Bu Citra nih ya. Terutama prestasi mahasiswa kita juga boleh ya Bu Citra ya. Ya, terima kasih. Jadi salah satu keunggulannya kita kembali lagi ke visi kenapa kita mengedepankan multikultural. Kita kan tahu ya basic daripada Provinsi Lampung ini kan dari berbagai macam budaya. Nah, karena berkenaan dengan hal itu, jadi kita menguatkan layanan multikultural sebagai pendekatan layanan bimbingan konseling nantinya ketika di lapangan, baik itu nantinya di sekolah ataupun kan kita ada profil lulusan ya, Bu Dia, yang mana memang kita mengedepankan pelayanan konseling multikultural itu begitu, sehingga kita lebih adaptif dengan berbagai budaya, kita bisa lebih adaptif itu kembali ya. Nah, apa saja yang menjadi kelebihan selain kita mengedepankan multikultural sebagai basic dalam memberikan pelayanan, beberapa hal juga dari sisi prestasi ya Bu Diah ya, dari prestasi. Alhamdulillah di tahun dimulai dari 2020 sebenarnya. Di tahun 2021 kita alhamdulillah banyak prestasi yang kita dapatkan ya, baik itu tingkat nasional, tingkat internasional kita ada tingkat internasional 1, tingkat nasional dan juga tingkat lokal seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi keunggulannya apa, kita memang menspesifikkan dari berbagai jenis layanan konseling ya, Bu Dia ya, baik itu dari konseling art terapi. Nah, itu menjadi kelebihan daripada Prodi BK Unila yang mengedepankan salah satunya adalah konseling art terapi sebagai bentuk layanan gitu.
gitu, yang dipergunakan bukan hanya untuk anak usia dini ya, tapi untuk berbagai jenis di satuan Usia. pendidikan ya, usia juga. Untuk mahasiswa juga bisa loh ya. Gitu. Oh bisa ya untuk Bisa. mahasiswa ya. Kalau mau dicoba juga boleh nanti Mas Adi. Oke, mungkin teman-teman yang mau masuk Unila bisa nih, salah satu keunggulannya juga gitu ya. Iya betul, ada konseling art terapi, ada konseling sebaya. Nah itu yang memang beberapa tahun ini ya, Bu, Ya, kita betul. fokus dalam pengembangan itu. Itu menjadi kelebihan yang memang saat ini sedang kita fokuskan untuk jadi jargon kita lah gitu ya. Oke, duh Sobat Unila udah dengarkan kelebihan dari Prodi BK itu sendiri kayak gimana gitu. Nah mungkin ini pertanyaan untuk Bu Citra kali ya, kan sebagai alumni dari Prodi Iya, BK juga betul. gitu. Nah untuk track record alumninya sendiri gitu Bu, setelah lulus dari Prodi Bimbingan Konseling itu apakah jadi guru BK aja atau bagaimana gitu? Alhamdulillah ya kok terkait dengan Alumni. track record alumni, kalau dilihat dari waktu dari masa kelulusan 3 sampai 6 bulan itu mahasiswa kita alhamdulillah itu langsung bekerja. Bahkan sebenarnya sebelum lulus itu sudah rata-rata sudah bekerja baik sebagai guru pembimbing ataupun di profesi lainnya gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan ya Bu Iya, Diah ya betul. yang terjaring, terus termasuk saya juga di situ sebelum lulus sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Selain di dunia pendidikan juga rata-rata alumni kita juga di sebagai juga HRD ya? juga ya. HRD perusahaan. HRD perusahaan yang berhubungan dengan SDM SDM. dan juga sebagai konselor di Lembaga lembaga pendidikan. pendidikan. Nah itu, jadi memang yang paling banyak ya Bu ya, Iya. paling Bu Diah itu sebagai guru pembimbing, lalu sebagai konselor Di lembaga di lembaga pendidikan dan juga sebagai HRD gitu. Oke, nah mungkin nih teman-teman Sobu yang masih ragu sama untuk masuk Prodi Bimbingan Konseling karena mungkin udah lulus kerjanya jadi guru aja gitu, tapi enggak ya, ada bisa jadi HRD mungkin atau konselor di lembaga pendidikan itu sendiri gitu ya Bu. Nah kita udah ngomongin soal sejarah, kita udah ngomongin soal visi misi juga gitu. Kita juga udah ngomongin soal keunggulan dan prestasi dari mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling itu sendiri. Nah, untuk mendukung itu semua gitu ya Bu, fasilitas atau sarana prasarana di kampus yang mendukung itu apa aja sih Bu di Prodi Bimbingan Konseling itu sendiri? Oke, yang jelas kita punya lab BK ya, itu merupakan salah satu memang fasilitas yang wajib yang disediakan karena ternyata nanti kita banyak menemui praktek-praktek ya, misalkan ada nih mata kuliah konseling individual ya, terus Mbak Irza jadi kliennya gitu kan, kita kan harus punya nih tempat yang private untuk melakukan konseling individual, nah misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua jelas ruang kelas yang kondusif lah ya, kita juga sudah melaksanakan blended learning ya Bu Citra, nah itu beberapa fasilitas yang kita miliki dan ada ruang perpustakaan di tingkat jurusan juga dan tentunya dosen-dosen yang ramah dan setiap dosen memiliki keahlian masing-masing dan juga siap untuk membagi ilmunya. Wah, banyak banget nih fasilitas atau sarana dan prasarana di bimbingan konseling itu sendiri ya Bu ya. Kalau di sana ngomongin soal target gitu, mungkin dari Prodi Bimbingan Konseling itu sendiri gitu punya target. Nah, untuk Prodi Bimbingan Konseling itu target jurusan ke depan mungkin 5-10 tahun dari sekarang itu bagaimana Bu? Mungkin target apa gitu? Kita punya target untuk terakreditasi A ya. Ya, Insya Allah, amin. Sebentar lagi kan kita juga akan melakukan akreditasi nih di tahun 2025. Kita sudah habis dan akan melakukan reakreditasi dan kita berupaya untuk mencapai target untuk terakreditasi A. Mungkin berarti target terdekat dari Prodi Bimbingan Konseling itu adalah untuk mencapai akreditasi A itu sendiri betul. ya Bu. Oke, mungkin ingin bertanya soal sebelum nih, mungkin sama sobu-sobu yang ada di rumah mungkin ya, bertanya-tanya sih sebelum masuk atau mendaftar di jurusan BK itu sendiri, apa aja sih yang harus dipelajarin gitu Bu untuk masuk BK itu sendiri? Nah, mungkin Bu Citra nih bisa bantu jawab nih, apa yang harus dipelajari ya? Ya, sebelum masuk bimbingan dan konseling ya, sebelum kita membahas apa yang dipelajari, mungkin kita fokus dulu yang diminati, yang menjadi minat ya, Iya. budaya menjadi minat, Menjadi passion kita. Iya, menjadi passionnya
calon mahasiswa yang akan memilih jika memang dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, psikologi gitu ya Bu Diah ya, konseling. Nah itu artinya di sini memang secara keseluruhan proses pembelajaran itu lebih kepada permasalahan, mengenal karakter individu, memahami perilaku, lalu bagaimana strateginya untuk memberikan bantuan, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa dulu yang harus dipelajari, mungkin kita lebih menekankan passionmu apa dulu gitu. Okay. Dan ada yang menarik loh Mas Irzal. Kalau kita masuk BK ya, sebelum kita mengkonseling orang lain, kita bisa mengkonseling diri kita sendiri. Mungkin yang harus sedikit dipahami ya. Itu merupakan salah satu hal yang sering menarik yang disampaikan oleh mahasiswa kita ya, ketika kita kuliah. Ternyata ketika kita sudah masuk ke BK nih ya Bu, ternyata ilmu-ilmu yang kita didapatkan itu tidak hanya berguna bagi mereka ketika mereka keluar setelah lulus menjadi seorang sarjana, tetapi juga bisa benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan memecahkan masalah yang real ya, atau nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, ini menarik banget ya Sobat Unila mendengarkan cerita dari Bu Citra dan Bu Diah ini sendiri. Karena kalau misalnya kalian nih masuk prodi BK itu sendiri, kalian nggak akan nyesel banget karena ilmu yang kalian dapat itu nggak cuma buat orang banyak, tapi bisa cukup untuk diri kita sendiri juga ya Bu ya. Menarik banget, menarik. Dan pengen tanya lagi nih Bu soal hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Mungkin tadi kan Ibu Citra juga udah sempat bilang kita harus nentuin minat dulu gitu ya. Karena selain itu ada lagi nggak sih Bu hal-hal yang harus dipersiapkan untuk masuk jurusan BK gitu? Mungkin atau entah ilmu atau apa mungkin yang bisa kita siapkan terlebih dahulu gitu sebelum masuk prodi bimbingan dan konseling itu sendiri. Kalau menurut saya begini Mas Irza, ketika kita memilih sebuah prodi ya ataupun jurusan, dan itu berlaku sama ya untuk semuanya, hal yang terpenting itu adalah kita tahu kita mau kemana, kemudian passion kita apa, dan setelah kita lulus itu kita mau jadi apa, seperti itu. Karena menjalani perkuliahan itu kan yang menurut saya yang paling membuat seseorang individu itu berhasil adalah ketika dia suka gitu ya. Ketika dia suka, dia punya minat, maka kalaupun dia menemukan hambatan di tengah perjalanan, dia tidak akan lari dari hambatan itu. Tetapi dia akan mencari jalan bagaimana saya harus mengatasi hambatan itu. Kan begitu. Sama misalkan gini, Mas RJ dikasih tahu nih, ada loh kafe yang enak, tapi belum pernah ke sana. Dikasih mapnya. Nah, gimana nih? Aku susah nyari. Tetapi ternyata aku punya loh Google Map misalkan. Aku pakai deh aplikasi itu. Akhirnya ketemu sampai di sana. Nah, perkuliahan juga begitu. Jadi dimanapun kita memilih jurusan atau prodi apa gitu ya, kita harus yakin dengan diri kita bahwa kita tidak salah nih dalam memilih. Sehingga kita akan menjadi seorang yang profesional ketika lulus menjadi seorang sarjana. Wah, keren banget ya. Aku sendiri sampai merinding dengernya. Oh, masa sih? Kita bisa tahu ya apa hal yang harus disiapkan itu adalah benar-benar minat, dan apa yang kita juga harus bisa menentukan dulu ya kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Karena masalah itu pasti akan datang ya Bu ya, dan betul kita sekali. Dan kita juga harus fokus ke solusi dari masalah itu, bukan ke masalahnya. Ya. Keren banget sih. Aku pengen tanya nih. Tadi kita juga udah jelasin ngobrolin soal sejarah, kita juga udah ngobrolin soal akreditasi, udah ngobrolin soal keunggulan dari prodi BK sendiri gitu. Nah, mungkin sobu-sobu di rumah gitu ya kan penasaran untuk jalur pendaftarannya untuk masuk prodi bimbingan konseling tuh bagaimana Bu? Ada SNPTN, SBMPTN, kemudian bidik misi ya, jalur prestasi dan PMAP ya? PMPAP. Jadi masih sama lah ya untuk setiap dari tahun ke tahunnya juga untuk jalur pendaftaran untuk masuk prodi bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan untuk kuota yang diterima di jurusan BK itu sendiri bagaimana Bu? Nah kemarin itu di tahun 2021 banyak banget ya Bu Citra yang daftar ada 1.906. Wah. Sedangkan kita daya tampungnya itu 85. Jadi banyak sekali itu. 85 dibanding 1906. Wah, banyak banget ya. Jadi sengit banget ya untuk masuk prodi bimbingan konseling ini ya, Bu ya. Untuk tips dan trik masuk jurusannya gitu, Bu. Mungkin Bu Citra atau Bu Diah sendiri punya tips and trik nih maksudnya untuk masuk jurusan BK itu sendiri.
Yang jelas begini ya, kalau saya melihat kan setiap prodi itu sudah ada passing grade-nya masing-masing ya yang ditetapkan gitu ya. Sehingga kalau kita memang benar-benar berminat, menjadikan itu yang pertama jelas pilihan pertama dong ya gitu ya, bukan pilihan ketiga ataupun kedua gitu ya. Dan kemudian berusaha semaksimal mungkin ya, berikhtiar gitu ya. Artinya semoga apa yang kita cita-citakan, saya pengen masuk prodi BK, nah itu bisa terrealisasikan seperti itu. Mungkin ada tambahan Bu Citra? Ya, mungkin dari apa yang disampaikan Bu Diah tadi, selain itu juga penekanannya juga bagi calon mahasiswa yang ingin memilih prodi BK, benar diluruskan kembali untuk awal pemilihan gitu, bahwa kenapa prodi BK ini ada, itu kan karena dibutuhkan di lapangan. Artinya di sini kebutuhan prodi BK di sekolah ya, khususnya di sini di sekolah itu kan sangat dibutuhkan dalam arti seperti diketahui ya, kalau guru mata pelajaran dan guru pembimbing kan memiliki fokus yang berbeda dalam ranah pekerjaannya. Nah, harapannya di sini calon mahasiswa BK nantinya ketika masuk prodi BK bisa fokus apa yang menjadi tugasnya dalam hal mengembangkan potensi si anak gitu. Tidak, ya mungkin di sini kita memiliki tantangan juga ya, memiliki tantangan di lapangan yang mana image daripada BK itu kan masih belum hilang ya. Iya, Polisi banget. sekolah, Image daripada BK itu ada polisi sekolah itu masih belum hilang. Itu tempatnya tantangan. anak yang bermasalah Iya, gitu tempat ya. anak yang bermasalah itu tantangan buat prodi kami. Padahal secara konsep tidak begitu gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Makanya tadi ada pembukaan kembali karena guru BK di lapangan ditempatkan oleh orang yang bukan Backgroundnya dari bimbingan background BK, konseling. sehingga ada kesalahan dan itu lama sehingga akhirnya ada mispersepsi. Nah itu sekaligus menjadi tantangan buat prodi BK bagaimana mengubah image tersebut. Bukan seperti itu sebenarnya, justru malah harusnya guru pembimbing itu sahabat gitu, bagi sahabat siswa, bukannya hal yang ditakutkan gitu loh, seperti yang mungkin Mas dengar di lapangan begitu ya gitu. Iya, sedikit mungkin ya menyinggung soal stigma yang polisi sekolah Iya, itu. betul. Mungkin sobat-sobat Unila juga pasti pernah dengar soal polisi sekolah itu. Mungkin Ibu ada sesuatu yang ingin diluruskan gitu ya dari stigma yang beredar di masyarakat soal polisi sekolah, guru BK yang terlihat seram gitu karena selalu selalu mencari yang razia itu iya, adalah guru BK, iya, yang benar. suka ngambil barang-barang yang tidak diperbolehkan guru Guru BK, BK, gitu iya. ya. Sehingga siswa ngeliat guru BK lari. Iya. Bahkan image dari ruang BK itu sendiri kadang terlihat Menyeramkan. menyeramkan. Suram. Tidak baik karena bisa dilihat mungkin orang-orang yang keluar dari BK itu orang Tertunduk lesu. iya, banyak orang yang mungkin setelah keluar dari BK emosinya lebih Lebih naik. Iya, umurnya lebih Jadi sedih gitu. Lagi sedih, Iya. oke. Mungkin dari Bu Citra atau Bu Dia bisa meluruskan stigma itu. Ada yang mau diluruskan mungkin? Iya, kalau dari saya begini, betul memang guru BK itu membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di siswa ya, karena judulnya bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan tuh lebih kepada prevensi ya, pencegahan, dimana kita berusaha misalkan nih lagi marak kecanduan gadget. Nah, gimana nih agar siswa kita tidak kecanduan gadget? Apa yang bisa dilakukan? Kalau konseling itu misalkan, kenapa saya yang tadinya disiplin menjadi tidak disiplin, saya yang tadinya sangat termotivasi belajar, kemudian saya selalu malas-malasan, ada apa? Sampai kemudian guru BK juga melakukan home visit gitu ya. Nah, bisa jadi permasalahan misalkan ada di rumah. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga, ternyata guru BK itu membantu untuk menemukan minat kita di mana bagi para siswa. Sehingga siswa ini ketika dia lulus dari SMA misalkan, dia tahu pencapaian karir seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Saya mau kemana, minat saya apa. Nah, kemudian juga guru BK ini membantu untuk mengembangkan potensi siswa ya. Misalkan ada siswa, dia sangat berbakat loh di seni rupa, bakatnya itu luar biasa, tetapi mungkin dia menyembunyikan bakatnya itu, atau mungkin orang tua tidak setuju gitu ya Bu Citra. Nah, ini bisa dimediasi oleh guru BK, sehingga harapannya guru BK di sini memang akan mengoptimalkan peserta didik dari sisi soft skill-nya ya. Misalkan
kita memiliki materi tentang bagaimana sih bergaul secara sehat dan santun misalkan begitu. Itu kan bagian dari soft skill, pembentukan karakter, dan itu diberikan tidak mungkin di SMA misalkan ya, tetapi mungkin dari SMP kelas 1, sehingga ketika mereka benar-benar memasuki usia di mana mereka mulai memiliki peer group yang lebih luas, mereka memiliki bekal. Oh, ternyata kalau saya masuk ke dalam lingkungan pergaulan seperti ini, maka ini yang harus saya lakukan. Nah, itu beberapa hal yang mungkin harus diluruskan mengenai guru BK. Mungkin ada tambahan, Bu Citra? Ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, hanya sekedar menekankan saja ya. Jadi memang itu yang seharusnya dilakukan di lapangan. Tapi kembali, tadi makanya dikatakan ini menjadi tantangan karena aplikasi di lapangan itu belum 100% gitu. Sehingga image daripada bimbingan konseling itu masih ada yang menganggap sebagai polisi sekolah. Padahal kan sebenarnya permasalahan itu kan tidak selalu masalah pribadi. Ada masalah pribadi, ada masalah belajar, ada masalah sosial, dan ada masalah karir. Jadi ruang BK itu sebenarnya bukan untuk tempat kalau ada masalah gitu. Sehingga ada konseling, ada bimbingan, ada juga konsultasi. Nah, sebenarnya kan banyak layanan yang bisa diberikan. Hanya saja mungkin di sini itu menjadi tantangan prodi BK juga. Bagaimana mengubah image itu, sosialisasi guru pembimbing di sekolah, tupoksi daripada guru pembimbing di sekolah itu harusnya sesuai gitu loh. Jadinya ya tidak seperti ini gitu ya. Itu tantangan lah untuk kami. Oke, saya udah dengar sendiri kan bahwa stigma-stigma yang berada di masyarakat itu sebenarnya udah nggak benar, dan itu juga jadi salah satu tantangan dari prodi BK itu sendiri, bahwa sebenarnya BK itu adalah untuk mempersiapkan siswa juga dari sisi potensi gitu ya, untuk lebih siap dan untuk memberikan bekal juga gitu untuk dia ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Betul sekali. Mungkin sedikit closing statement nih, karena kita juga udah udah bentar lagi nih ya waktunya ya Bu ya. Closing statement dari Ibu Citra dan Ibu Diah sendiri, mungkin ke sobat-sobat Unila yang mau masuk ke prodi bimbingan konseling. Bu Citra dulu deh, kalau closing statement nanti saya yang belakangan. Oke, silakan Bu Citra. Iya baik, terima kasih. Untuk calon mahasiswa baru yang memang memiliki minat terhadap permasalahan atau berhubungan dengan manusia, maka selamat datang di Prodi BK Unila. Mari melalui Prodi BK Unila sama-sama kita mengembangkan apa yang menjadi visi tadi ya, bagaimana layanan BK yang berbasis multikultural ini bisa menciptakan karakter-karakter baru ya di satuan pendidikan, di sekolah, dan juga di masyarakat, seperti itu. Jadi intinya selamat datang mahasiswa baru, selamat bergabung. Yuk sama-sama kita berjuang ya untuk menjalankan tupoksi daripada BK itu sendiri, dan mari bersama-sama kita menghadapi tantangan dan menginformasikan kepada semua bahwa BK itu adalah sahabat siswa. Gitu. Terima kasih. Ini lanjut ke Bu Diah. Untuk semua calon mahasiswa baru dimanapun kalian berada, ketika kalian tidak ragu untuk join bersama kami, selamat datang di program studi bimbingan dan konseling. Dan ada sebuah statement nih dari saya yang saya pakai ya, untuk kita selalu bisa menghadapi segala situasi mungkin ya. Optimis, survive, and never give up. Terima kasih. Wah, keren banget sabu-sabu tadi udah denger kan apa yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Citra dan juga Bu Diah ya, sebagai perwakilan dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung. Dan semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Diah dan Bu Citra bisa membantu sobu semua yang ada di rumah untuk memilih jurusan sobu yang sobu inginkan gitu. Terima kasih kepada Bu Diah dan Bu Citra telah hadir pada podcast PMB pada hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga untuk sobu-sobu yang udah melihat nih perbincangan kita pada sore hari ini, dan semoga juga informasinya bermanfaat gitu untuk semuanya. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye bye.